Tadi saya menyimak, walaupun sesekali saya tadi bertanya pada orang di sebelah saya, karena Gus Bak pakai bahasa Jawa halus sebut mijil. Mijil itu apa mijil? Mijil itu artinya apa? Ternyata keluar. Beliau katakan perlu cucu-cucunya Mbah Khalil Harun, buyut-buyutnya Mbah Bisri Mustafa secara mendalam menulis tentang ini. Itu penting. Sebab apa? Ya, sebab kalau tidak dilanjutkan nanti bisa jadi ajaran atau apa yang ditulis oleh mbah-mbah ini yang luar biasa kemudian habis begitu saja. Imam Abu Hanifah niku top murid-muridnya yang nulis. Beliau punya murid namanya Muhammad ibn al-Hasan. Niku muridnya Imam Abu Hanifah sampai khusus ngaji kepada Imam Malik bin Anas di Madinah. Sebaliknya Imam Malik punya murid namanya Asad ibn al-Furat, itu belajar khusus kepada Imam Muhammad ibn al-Hasan. Itu saling kemudian cross. Supaya apa? Supaya ada diskusi dan kemudian satu sama lain saling memahami, ada at-taqrib bainal madhabain. Dua madhab kemudian saling menghormati. Sebab riyen niku, bapak-bapak ibu-ibu, itu zaman Imam Abu Hanifah dan Imam Malik niku saling serang niku hebat. Serangannya melebihi pendukung para capres-capres yang sudah dideklarasikan maupun yang belum dideklarasikan. Kalau sekarang kan seperti itu masih sindir-sindiran. Yang satu bilang amin ya robbal alamin, yang satu sindir-sindiran qabul ya robbal alamin. Masih baru begitu. Kadang-kadang sindir-sindiran. Dulu keras. Saya menemukan niku bagaimana kerasnya pendukungnya Imam Malik niku nyindir Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah itu ulama yang mengatakan bahwa wali nikah itu bukan rukun tapi syartul kamal dalam pandangan Imam Abu Hanifah. Niku dikritik sama ulama-ulama madhab Maliki luar biasa. Bahkan kemudian ngeritiknya itu jadi syair. Zaman dulu itu kalau saling mengkritik, kalau bahasa wau niku Gus Bahak kali Gus Ipul kan gasak-gasaan. Nek gasak-gasaan niku wau kita semua paham karena pakai bahasa Jawa. Ulama dulu gasak-gasaannya pakai syair. Madhab Malik ulamanya mengkritik madhab Abu Hanifah, apa katanya? Idza dzurra'i khasama fi qiyasin wajaa bi bid'anatin hanatin syarifah atainahum bi qaulillahi fiha wa ayatin mubarrizatin syarifah fakam min farji muhsanatin afifah uhilla haramuhu bi Abi Hanifah. Niki nek sing ngaji kiai paham langsung. Lah, nek sing santri mungkin nggak begitu dalam ngajinya jenengan manggut-manggut tapi mboten paham kan? Iki nek diterjemahno jeru, Pak. Idza dzurra'i khasama fi qiyasin. Kalau ahli ra'yu, karena madhab Abu Hanifah itu terkenal kuat menggunakan logikanya. Khasama fi qiyasin, mengajak berdebat tentang qiyas. Waja'a bi bid'atin hanatin sakhifah, lalu dia membawa pandangan yang di situ mengandung bid'ah yang sangat rentan. Kata ulama madhab Maliki, atainahum biqaulillahi fiha, kami akan lawan madhabnya Abu Hanifah dengan apa? Dengan mendatangkan firman Allah wa ayatin mubarrizatin syarifah, dan juga kami akan jelaskan wa atharin mubarrizatin syarifah, akan saya bawakan ayate opo dalile hadise opo. Niku madhab Maliki niku bilang iki lho ayate kenapa kok wali niku rukun nikah, bukan syarat kesempurnaan, terutama buat rondo. Fakam mim farji muhsanatin afifah, karena betapa banyak
farji wanita yang mestinya kemudian dijaga. Kenapa? Uhilla haramuhu bi Abi Hanifah, kemudian menjadi halal yang padahal mestinya haram gara-gara pandangannya Imam Abu Hanifah. Masya Allah, Imam Abu Hanifah dituding menghalalkan, maaf, farjinya perempuan yang mestinya belum sah untuk nopo dinikah. Tapi saudara-saudara hadirin para rawuh, dialog ulama ini menarik ya. Menarik kenapa? Karena ketika yang satu kemudian mendebat yang satu jawab. Madhab Abu Hanifah jawab, karena ashabnya terus menulis tentang pandangan gurunya tadi. Tidak seperti madhabnya Imam Lais yang tidak ada yang menulis. Kata santrinya Abu Hanifah jawab, idza mannasu yauman qayasuna bi'abidatin minal futya tarifah atainahum bimiqyasin sahihin tiladin min tirazi Abi Hanifah. Dibalas oleh santrinya Imam Abu Hanifah, beliau katakan, kalau ada orang kok mengajak debat, mempertanyakan pandangannya Imam Abu Hanifah, maksudnya sinten? Maksudnya tadi madhab Malik, santrinya Imam Malik yang menyerang Imam Abu Hanifah. Kata santrinya Imam Abu Hanifah, mereka kemudian menyerang kami akan ajarkan mereka bagaimana cara menggunakan kias yang kuat. Atainahum bimiqyasin sahihin tiladin min tirazi Abi Hanifah. Ini tak ulang caranya nganggo kias. Masya Allah. Kula niki membaca semacam ini, itu hanya melihat sebegitu hebat para ulama dulu itu mengkader para santrinya. Maka sesungguhnya kita semua yang hadir di sini, baik santri leteh yang masih mukim maupun alumni yang sudah di rumah, sesungguhnya kita semua ini adalah al-kawadir. Al-kawadir niku jamaknya kader. Kader niku napa? Jamaknya napa? Al-kawadir niki mun dados mu'arrab niki. Ini awalnya bahasa Inggris jadi bahasa napa? Arab. Sekarang itu lazim bahasa Inggris jadi bahasa Arab. Kula niku ketika menulis salah satu tulisan saya menulis kitab At-Tatbiqatul Usuliyah fil Fatawal Indonesia. Terapan-terapan teori usul fikih yang digunakan oleh ulama Indonesia syakhsiyatan wa institusionaliyatan. Baik ketika ulama Indonesia berfatwa secara pribadi, kados Mbah Sahal itu berfatwa tentang KB, maupun wa institusionaliyatan, maupun ketika berfatwa menggunakan institusi, baik pada saat beliau jadi Rais AM PBNU, bagaimana NU berfatwa, bagaimana MUI berfatwa. Kalau katakan di situ fil bidayah aslu hadzal kitab maddah idhafiyah lit ta'limir rutini. Ini kitab awalnya adalah materi tambahan lit ta'limir rutini, untuk pengajian rutin. Ala kitab kifayatil akhyar, awalnya ini materi tambahan ngaji kitab Kifayatul Akhyar lil muwadzaf al ma'dzuni syar'i, buat pegawai KUA. Pegawai KUA niku bahasa Arabe al muwadzaf al ma'dzuni syar'i. Niku bahasa Arabe. Nambuh pegawai KUA sing nang kene janjane paham apa enggak bahasa Arabe dek niku al muwadzaf al ma'dzuni syar'i. Lah, kita yang hadir ini kawadir, kader-kadernya Mbah Khalil Harun. Kader-kadernya Mbah Bisri Mustafa, kader-kadernya Kiai Khalil Bisri melanjutkan pemikiran beliau, ajaran beliau agar tidak habis seperti habisnya ajarannya Imam Laits, karena Imam Laits tidak punya santri yang melanjutkan. Itu kata sinten? Imam Syafi'i, al-Laitsu afqahu min Malik ghaira anna talamidahu lam yaqumu bihi. Ala kulli hal, para rawuh, para hadirin, saya percaya betul, apalagi orang-orang alim di Jawa,
Kula niki yang hanya ngaji tidak lama ya. Kadang kula nggih iri kalih Gus Baha niku. Kula nderek musyawarah wusta ten Sarang. Utusan Hajen. Saya umurnya waktu itu masih 17 tahun. Gus Baha niku roise niku. Saya lihat beliau yang mimpin. Memang Gus Baha dari dulu begitu, saya sudah tahu. Jadi moderator dari Lirboyo mengeluarkan ibarat. Anu Gus, saya mau bicara. Dalilnya dari kitab Kanzur Raghibin baru dibaca sebentar oleh Gus Baha langsung dipenggak. Wes harus sama terus no, aku sapal ujungnya sapal. Jadi saya ngelihat Gus Baha gini itu saya nggak heran, itu dari zaman dulu udah begitu. Wes sapal tak waco ya udah. Tapi saya iri seperti beliau-beliau ini, masya Allah ngajinya lama nih. Iri kula. Status tiang alim yang luar biasa, ngaji kali Mbah Mun lama. Karena memang jadi orang alim itu harus mulazamah yang lama, ngajinya lama. Imam Asy-Syatibi ini kuau yang disebut oleh Gus Baha dalam kitabnya Al-Muwafaqat mengatakan, ya salah kata beliau, ya ilmu itu ya syaratnya pertama harus lewat guru. Ya. Kata Imam Syatibi dalam Al-Muwafaqat, kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu itu dulu adanya di hati para ulama, ar-rijal. Karena pada masa awal orang ngaji itu semua diimla, nggak ada yang kemudian pakai kitab. Semua mengandalkan dobit apalan, Pak. Nah, saat ini kan gara-gara orang terbiasa, gampang lihat Mbah Google, kan begitu kan? Lihat apa Mbah Google. Harus gampang kowe ora ndongakno serius-serius ngaji nih kiai ini gampang kok tinggal muter di mana? YouTube. Kalau zaman dulu tidak ada kemudian diulang lagi. Kata Imam Asy-Syatibi kanal ilmu fi sudurir rijal. Ilmu dulu adanya di hati para ulama. Murid mendengarkan serius. Tsumman taqala ilal kutub. Kemudian baru tradisi ilmu kata Imam Asy-Syatibi bergeser kepada kitab, mulailah kertas ditemukan ditulis. Tsumman taqala ilal kutub wal anbal intaqala ilal YouTube. Saiki malah ilmu wis geser ning di YouTube, wis gak delok kitab meneh langsung nonton YouTube. Tapi kata Imam Asy-Syatibi wa mafatihuha bi aidir rijal. Tapi kuncinya ilmu kata Imam Asy-Syatibi ada di tangan para ulama. Mau tidak mau kita harus mulazamah sama ulama, begitu kata Imam Syatibi. Makanya beruntung pun panjenengan di Jawa ini. Ya, saya orang Jakarta, jadi saya bisa tahu rata-rata orang Jakarta itu ngajinya beda dengan orang Jawa. Orang Jawa itu kalau ngaji rata-rata tahqiq. Ya di Jakarta ada kiai yang juga ngajinya tahqiq, tapi memang ngaji di Jakarta tidak sama seperti di Jawa. Di Jawa semua ngaji di pondok, nggih. Pondoknya orang Jakarta itu majelis taklim. Dulu di Jakarta ada kiai sangat terkenal namanya Kiai Syafi'i Hadzami. Ini alime tiyang Jakarta. Ini nulis kitab namanya Taudhihul Adillah 8 jilid. Niku mboten nate mondok, nggih pun ngaos keliling kare kiai-kiai Betawi di Jakarta. Ya, dan tidak diartikan utawi iki iku. Ya, misalnya al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu. Itu diartikannya pakai bahasa Indonesia saja. Al-kalamu bermula kalam, huwal lafdzul murakkabul mufidu. Tapi mereka kemudian belajar nahwu shorof ya begitu saja, pakai menggunakan dobit. Tapi karena ngaji niku dangu, lama mulazamah jadi orang alim. Lah, maka beruntung ya, di Jawa yang tradisi ngaji kitabnya masih ada ulama-ulama kayak Mbah Yai Mus niki istiqomah temeriki, Gus Baha yang masih istiqomah. Saya berharap memang kiai-kiai istiqomah seperti beliau ya biarlah tetap istiqomah supaya nanti Jawa terutama yang sangat terkenal kata Senok Hugrunya pada masa itu di Mekah sebagai satu daerah yang koloninya niku alim-alim. Niku sampai tiang-tiang luar Jawa riyen. Jawa itu sebutan buat Nusantara, niku tenarap niku iri kali tiang Jawi. Kalau ada orang Jawa datang ke sana, niku orang sekitar, maaf Afrika sekitarnya niku ngece niku apa? Menghina orang Jawa. Kalau sekarang kan orang Indonesia pergi haji, umroh,
nek nawar barang ngenyang langsung digasaki ini tiang Bangladesh yang jualan. Indonesia bakhil, gitu nggih. Betul apa tidak? Indonesia apa? Bakhil, pelit. Zaman dulu kata Senok Hogronya niku pada 100 tahun lalu, persisnya tahun 1887 ketika Senok melakukan penelitian selama 6 bulan yang dia bisa menggambarkan detil bagaimana kondisi Mekah pada saat itu. Sampai saya ingat kalimatnya, kata Senok, innan nadhira fi syawari'i Makkah yajidu alwanan mukhtalifah, al-bayad min abna'il atrak, as-sawad min abna'il habasyah. Wong nek sing delok ning Mekah zaman semono, kata Senok, pasti bisa melihat bahwa di Mekah itu pada saat itu yajidu alwanan mukhtalifah, mereka bisa menemukan bahwa manusia di Mekah niku sudah bermacam-macam asalnya. As-sawa maaf al-bayad min abna'il atraq. Yang kulitnya putih keturunan napa? Turki. As-sawad min abna'il habasyah. Sing ireng keturunan Habasyah. Itu digambarkan oleh Senok. Lah satu yang saya kagum kejujuran Senok yang ini jujur. Kata Senok, wong Jawa dhisik sukses ning Mekah, liyane Jawa iri karo Jawa. Liyane Jawa iri. Kenapa? Orang Jawa melahirkan ulama besar seperti Syekhana Khalil Bangkalan. Jawa melahirkan ulama besar seperti guru kita Mbah Khalil Harun Kasingan. Jawa melahirkan Syekhana Syekh Mahfud Termas Pacitan. Jawa melahirkan kalau di barat itu namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawa melahirkan siapa? Mbah Hashim Asy'ari. Maka tidak berlebihan kalau saya mengatakan wa ba'du fal Jawa azimus syani bi kathratil alimi war rabbani. Jawa ini kata saya azimus syani, besar keadaannya, besar posisinya. Kenapa? Bikathratil alimi war rabbani, sebab sejak dulu banyak orang alim yang rabbaninya. Kalau yang lebih tua saya mulai mbah saya dulu, mbah saya sebut duluan. Fabantanun dzunawawil ahmasi. Banten memiliki namanya Syekh Nawawi Al-Ahmasi, memiliki orang yang memiliki semangat keilmuan luar biasa. Wa Pacitan masyhuratun bitarmasi, sementara Pacitan dari Jawa terkenal di sana karena melahirkan seorang alim bernama Syekh Mahfud Termas. Wal Bangkalanu bil Khalili dzil athar, sementara Bangkalan terkenal sebagai ulama asal Jawa di Mekah. Dari mana? Asalnya Bangkalan bil Khalili dzil athar, yakni dengan Sayyidina Khalil. Wa Jombangun bi Hasyimin qad istahar, sementara Jombang melahirkan Mbah Hashim Asy'ari. Khalilun najlu Harunar Rembani kadza Zubairu walidul Maimuni. Rembang melahirkan Khalilun najlu Harun, melahirkan Mbah Khalil bin Harun. Kadza Zubairu walidul Maimuni, begitu juga Mbah Zubair ayahnya Kiai Maimun. Idza su'ilta umdatul qurra'iman munawwirun nazilu Jogja fa'laman. Kalau Anda ditanya siapa umdatul qurra, ulama Quran yang menjadi sandaran sanad Quran paling besar di tanah Jawa, Munawwirun, jawablah dia adalah Mbah sinten? Munawwir. Ihsanu jam fasil Kediri syarihun min haja abidina fina qarihun. Ihsanu Jampesin, sementara Mbah Ihsan pun di Jampes, ya Mbah Ihsan Jampes Al-Jampesi.
Syarihun adalah seorang yang mensyarahi Minhajul Abidin, kitab Minhajul Abidin, fina qarihun. Mbak Ihsan Jampes sangat masyhur bagi kita, qarihun, beliau seperti macan. Abdul Karimi sifhu bil muassisi lirboyona ka akbaril majalisi. Mbah Abdul Karim, sifhu bil muassisi, sebutlah beliau adalah muassis lirboyona, pondok napa? Lirboyo ka akbaril majalisi, yang sekarang pondok Lirboyo adalah pondok yang boleh dikatakan di antara pondok terbesar yang ada di Nahdlatul Ulama. Tsummal falahu tabtahi tullabahu nahdhatuna wa sya'buna akhlaqahu. Kemudian ada yang namanya siapa? Pondok Al-Falah, tabtahi tullabahu, yang sangat kagum kepada murid-murid Al-Falah, nahdhatuna, Nahdlatul Ulama, wa sya'buna, dan santri-santri dan rakyat kita akan apa? Akhlaqahu, akan akhlaknya santri Ploso, santri Al-Falah yang terkenal lembut. Kemudian mana lagi? Kalau kita kemudian mau lanjutkan, ini sangat banyak. Ya, saya buat sangat panjang. Saya sebut tentunya Kajen. Tentunya tempat saya mondok saya sebut. Ya. Abdus Salami Jaddus Sahlin Fa'rifi. Abdus Salam, Mbah Abdus Salam Jaddus Sahlin, kakeknya Mbah siapa? Mbah Sahal, nih guru kula harus saya sebut. Ya. Abdus Salami Jaddus Sahlin Fa'rifi wa Asnawi alimu Qudsin faktafi. Sementara Mbak Asnawi adalah alim-alimnya orang Kudus, faktafi, maka cukuplah kau dengannya. Faidur Rahmani salihun mutarjimun. Ngulon terus ngulon. Ngulon lagi siapa? Faidur Rahman, ada tafsir yang konon disebut tafsir pertama sebelum Al-Ibris yang ditulis dengan bahasa Jawa, namanya Faidur Rahman. Siapa yang menulis? Solihun, Mbah Soleh Darat. Solihun mutarjimun, Mbah Soleh Darat lah yang menerjemahkan tafsir pakai bahasa Jawa pertama konon, ya, sebelum Mbah Bishri dengan Al-Ibrisnya. Beliau tulis Faidur Rahman. Ya, Faidur Rahmani salihun mutarjimun lil kartini muathirun munsajimun. Tafsir ini ditulis untuk Raden Ajeng siapa? Kartini. Ngulon lagi ngulon, mana? Cirebon. Muqayyimun syirbunu ma'rufun bihi. Buntat babakan faminal munabbihi. Kempek gedongan baleran te ba'daha syuyukhu Sunda la takhaf min dzikriha wa adra'i. Ini kalau dilanjutkan kelamaan pun sampai sini saja ya, sampai sini ya. Sampun iki sebentar lagi beliau datang. Nanti terlalu dolim saya. Wong saya hanya melanjutkan Gus Baha kok waktunya lebih lama dari Gus Baha. Saya lihat waktu saya lebih banyak dari beliau. Saya cukupkan sampai segini saja. Insya Allah nanti dilanjutkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.